Kami dari tim Zainal Arifin Mukhtar. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Bulan Juli yang kami hormati berawal dari rekonseptualisasi kepala desa dari pemerintahan pusat karena tuntutan kepala desa seluruh Indonesia menambah jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun itu menjadi masalah dan problematika di lingkungan masyarakat. Rendahnya pelayanan masyarakat tanpa pemenuhan hak dan kewajiban di daerah pedesaan dan telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2, 3, dan 4. Di dalamnya terdiri dari bahwa kepala desa sebagai pengayom masyarakat dan melayani masyarakat. Pada pasal 39 ayat 1, pembaruan masa jabatan kepala desa yang lebih difokuskan pada pemenuhan haknya saja dan alasan penyelesaian program kerja kepala desa secara intensif. Jika perubahan ini demi pelayanan masyarakat lebih menyeluruh, lalu mengapa lebih difokuskan pada pemenuhan hak kepada desa saja? Hal ini sejalan dengan teori H.A.W. Wijaya dalam bukunya Otonomi Desa, bahwa penyelenggaraan pemerintah desa merupakan substansi dari sistem penyelenggara pemerintah, sehingga kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dewan juri yang terhormat, terdapat dalam 3 urgensi mengapa kami menolak mosi perdebatan kali ini, yaitu dalam hal masa jabatan kepala desa 9 tahun. Yang pertama, terdapat pasal 39 ayat 1 tahun 2023, yaitu fokus pergantian jabatan adalah pemenuhan hak kepala desa saja, walaupun sedikitnya untuk penyelesaian program kerja desa yang intensif. Hal ini dirasa kurang tepat, karena fokus awal adalah independen terhadap pelayanan masyarakat, sehingga oleh pemerintah tidak dijadikan pembahasan atau dijadikan pasal dalam hal tersebut. Yang kedua, adanya perumusan kembali UU Kepala Desa yang tertera dalam UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang kelemahan kebijakan tata kelola desa, mengakibatkan pelaksanaan program baru yang dirasa kurang komprehensif. Yang ketiga, budaya patrimonial yang melekat pada masyarakat desa bisa berimbas pada cara pandang seseorang, sesuai dengan teori Toha, bahwa partisipasi politik adalah suatu cara yang digunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Diambil dari Diskominfo Kabupaten Bandung menyatakan bahwa kepala desa hanya dipercaya masyarakat apabila terbuka dengan pernyataan berikut, yaitu bisa dikatakan bahwa kepala desa mendekat dengan masyarakat karena dia dapat dipercaya dalam masyarakat. Dan undang-undang perubahan tersebut, apabila kepala desa tidak bisa terbuka dengan masyarakat, maka tidak akan pernah bisa mengatasi masalah. Pun sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 yang dimana rakyat atau kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan tata hukum kewarganegaraan. Berdasarkan argumentasi itulah kami menolak mosi kali ini karena terdapat sisi sepihak antara pemerintah dengan kepala desa. Selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Sekian, terima kasih. Jujus ex commodus ejus debet and in commodus. Seorang yang mendapatkan suatu keuntungan juga mendapatkan kerugian. Pada pasal 4, yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk asli warga Indonesia. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yaitu berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa. Yang keempat, yaitu tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G30S, PKI, atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya. Yang kelima, yaitu tidak disebut pilihannya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti. Yang keenam, yaitu tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun. Yang ketujuh, yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan tidak terputus, kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan. Yang ke-8, yaitu sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun atau setinggi-tingginya 60 tahun. Yang ke-9, yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang ke-10, yaitu sekurang-kurangnya berijazah sekolah lanjutan pertama atau berpengetahuan yang sederajat dengan itu.
Hak dan kewajiban kepala desa yaitu tercantum pada pasal ke-10, yaitu pada ayat pertama, kepala desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah kepala desa yaitu menyelenggarakan rumah tangga sendiri atau merupakan penyelenggara dari penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Adapun pemerintahan desa itu diberhentikan dengan pasal 9, yaitu kepala desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena yaitu yang pertama meninggal dunia, yang kedua atas permintaan kepala desa itu sendiri, yang ketiga berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru, yang keempat tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam undang-undang pasal 4 ini, yang kelima yaitu melanggar sumpah atau janji yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 undang-undang ini. Yang selanjutnya yaitu melanggar larangan bagi kepala desa yang dimaksud pada pasal 13 undang-undang ini, yaitu kepala desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintahan daerah, dan masyarakat desa. Yang selanjutnya yaitu sebab lain. Analis politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun berpendapat, jika masa jabatan kepala desa diperpanjang bakal menimbulkan kerugian lantaran tidak ada regenerasi kepemimpinan. Beliau berkata, jika 9 tahun yang mendapat keuntungan hanya kepala desa saja, sementara rakyat di desa rugi, sebab regenerasi kepemimpinan di desa akan sangat lambat, kata Ubaidillah lewat pesan tertulis Jumat pada tanggal 20 Januari 2023. Menurutnya, anak-anak muda di desa yang punya visi besar membangun desa akan terhambat menjadi kades, setidaknya lama menunggu giliran menjadi kepala desa. Apalagi jika kepala desa incumbent terpilih lagi selama 3 kali pemilihan, jadi bisa menjadi 20 tahun kepala desa. Nah, generasi muda kehilangan kesempatan minimal 9 tahun. Akhirnya desa terus-menerus dipimpin generasi tua. Maka energi perubahan rendah, bukan semakin hilang. Akhirnya rakyat di desa yang dirugikan karena minimnya gagasan-gagasan baru. 6 tahun adalah waktu yang sangat cukup untuk melaksanakan program-program desa, termasuk mengatasi keterbelahan sosial akibat pilkades. Juga waktu yang sangat lama untuk memerintah desa dengan jumlah penduduk yang rata-rata puluhan ribu, kata Ubaidillah. Menurutnya masalah utama bukan soal kurangnya waktu masa jabatan, melainkan minimnya kemampuan kepemimpinan kades untuk melaksanakan pembangunan desa. Selain itu, minimnya kemampuan kepala desa juga mengatasi masalah keterbelahan sosial pasca pilkades. Beliau berkata, itu masalah substansinya. Jika diperpanjang 9 tahun pun masalah substansinya tidak diatasi, maka kepala desa tidak akan mampu menjalankan program-programnya dengan baik, termasuk tidak mampu atasi problem keterbelahan sosial itu. Jadi solusinya bukan perpanjangan masa jabatan. Sebab angka dana pilkades itu di seluruh Indonesia, saya hitung totalnya tidak sampai 50 triliun, ataupun pilkades tidak dilakukan serentak. Masing-masing daerah berbeda-beda waktunya, sehingga dananya tidak dibutuhkan dalam waktu yang sama, jelasnya. Beliau pun berkata, argumen perpanjangan masa jabatan kepala desa lemah dan merusak demokrasi, sebab jabatan publik yang dipilih rakyat dalam demokrasi harus dipergilirkan agar terhindar dari kecenderungan otoriter dan korupsi. Beliau pun menambahkan, bayangkan jika 6 tahun saja sudah ada 666 kepala desa yang menjadi tersangka korupsi, apalagi 9 tahun, ujarnya dilansir dari CNN.news. Dia melakukan penuntutan pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Disebutkan kepala desa dapat ikut pilkada selama 3 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.
Bila 9 tahun berarti kepala desa bisa menjabat sampai 27 tahun. Jadi kuasa yang terlalu lama itu cenderung absolut, dan kekuasaan yang absolut pasti korup. Jabatan 9 tahun hingga berpeluang 27 tahun tersebut lama dan berpotensi besar menjadi absolut, kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah. Viva Justicia. Sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, salah satu struktur dan pemerintahan desa adalah kepala desa. Sesuai dalam pasal 26 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebut tugas kepala desa sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pemerintahan desa. Yang kedua, melaksanakan pembangunan desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Dilansir CNBC, menurut Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, akan diperpanjang dari 6 tahun untuk 3 periode menjadi 9 tahun untuk 2 periode. Usulan ini sendiri muncul lantaran adanya keluhan dari para kades merasa proses konsolidasi setelah pemilihan memakan waktu panjang. Kendati demikian, ia juga tidak menampik bahwa kekhawatiran masyarakat akan adanya monopoli kekuatan bisa terjadi jika masa jabatan kades diperpanjang, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi kurang maksimal dan terjadi hegemoni dan sebagainya. Hal ini tidak mengherankan karena ketegangan pilkades dinilai sangat tinggi, bahkan ketegangan pilkades lebih tinggi daripada pemilihan kepala daerah. Kendati demikian, ia juga tidak menampik bahwa kekhawatiran masyarakat akan adanya monopoli kekuatan bisa terjadi jika masa jabatan kades diperpanjang, sehingga keterlibatan masyarakat akan menjadi sangat berkurang. Dilansir Britannica, membandingkan pada negara yang lebih maju yang terdemokrasi kedua tahun 2021, Selandia Baru memiliki bentuk pemerintahan parlementer berdasarkan model Inggris. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki 1 kamar yang anggotanya dipilih oleh masa jabatan selama 3 tahun. Karena menteri-menteri kabinet duduk di DPR dan karena disiplin partai biasanya kuat, otoritas legislatif dan eksekutif secara efektif digabungkan. Struktur pemerintahan Selandia Baru relatif sederhana, namun ketentuan konstitusi negara tersebut lebih kompleks daripada yang ada di negeri ini, seperti campuran antara undang-undang dan konvensi. Ketika keduanya berbenturan, konvensi cenderung menang. Undang-undang 1986 menyederhanakan hal tersebut dengan mengkonsolidasikan dan menambah undang-undang konstitusional yang berasal dari tahun 1852. Kepala departemen dan penjabatnya tidak berubah seiring pergantian pemerintahan, sehingga menjamin keberlangsungan pemerintahan. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menyoroti wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menurutnya, wacana itu tidak masuk akal karena dia khawatir dengan perpanjangan itu justru jabatan kades terlalu lama hingga 27 tahun. Hal itu berpotensi menjadi sebuah penyimpangan. Beliau berkata, "Saya pikir tidak masuk akal ya, ada jabatan panjang 9 tahun. Saya khawatir juga, mereka kan sudah 3 periode. Kalau 3 periode kan jadi 27 tahun untuk memimpin seorang desa. Dengan dana yang sangat banyak, saya khawatir dana itu disimpangkan," kata Ferry saat dihubungi Viva, Senin 23 Januari 2023. Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman, menerangkan bahwa bila jabatan kepala desa tidak dibatasi dalam periode yang wajar, itu akan semakin mengukuhkan kekuasaan kepala desa dengan minim kontrol. Jika hal itu terjadi, potensi korupsi akan terus meningkat. KPK mencatat ada lebih dari 600 kasus korupsi yang melibatkan aparatur desa sepanjang 2012 hingga 2021, menjerat setidaknya 686 kepala desa. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pasal 26 tentang wewenang pemerintahan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Hal ini berbentuk dalam pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat. Kajian Indonesia Corporation Watch juga mencatat jumlah korupsi di sektor anggaran dana desa terus meningkat sejak tahun 2015 ketika program dana desa dimulai.
Tugas-tugas yang telah dijabarkan di atas, kami merasa jabatan 6 tahun sudah cukup. Maka dari itu, kami akan menolak dengan tegas tentang revisi Undang-Undang Desa. Kami merasa dengan adanya perpanjangan masa jabatan akan memberikan hak yang berlebih. Dari tugas-tugas yang telah dijabarkan sebelumnya, kami merasa bahwa jabatan 6 tahun sudah cukup bagi kepala desa. Dan oleh karena itu, kami dengan tegas menolak tentang rencana perpanjangan jabatan kepala desa. Karena dengan memberikan perpanjangan masa jabatan, kami merasa kepala desa akan memberikan kekuasaan yang lebih absolut. Jika dilaksanakan dan jika memang ada progres yang baik dalam pemrograman kerja keseluruhan kepala desa di Indonesia, maka baru bisa diputuskan untuk menjadi pemerintahan kepala desa menjadi 9 tahun dalam 2 periode. Karena masyarakat telah menaruh kepercayaan dalam pemerintahan secara penuh. Tetapi jika tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, maka selanjutnya revisi undang-undang yang saat ini dicanangkan hanya akan menimbulkan perpecahan dan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat serta memberikan stigma negatif kepada kepala desa. Oleh karena itu, kami secara tegas menolak mosi perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kami tidak ingin Indonesia yang ditakutkan Najwa Shihab, yaitu keadilan menjadi sukar ketika hukum tegak pada yang bayar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan kali ini, di mana kami akan menyampaikan kesimpulan serta gagasan solusi mengapa kita menolak mosi perdebatan kita kali ini, yaitu masa jabatan kepala desa 9 tahun. Sebelumnya, izinkan kami untuk memberikan konklusi atas perdebatan kita kali ini. Yang pertama, pasal baru yaitu pasal 39 ayat 1 tentang penambahan masa jabatan kepala desa 9 tahun. Jika dilihat dari rumpun keseluruhan, kepala desa hanya sebanyak 15% kepala desa setuju dengan keputusan tersebut. Hal ini sangat tidak kondusif apabila pasal tersebut diberlakukan. Yang kedua, seharusnya kepala desa mengajukan perpanjangan periode kepemimpinan dan hendaklah punya perkembangan dari program kerjanya, sehingga kita bisa mengajukan usulan tersebut. Bukan hanya usulan perpanjangan, tetapi tidak ada perkembangan dalam programnya. Jadi, substansinya dari pembicara kami, pembicara 2 dan 3, seperti yang telah dijelaskan, bahwa menghindari dari sistem kecenderungan otoriter dan fokus penataan kewenangan kepala desa. Adapun gagasan kami yang kami tawarkan di dalamnya adalah 1. Memasuki kerjasama kolaboratif antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dalam pembangunan desa selama 6 tahun tersebut. Kewenangan kepala desa, jika keseluruhan telah diinterview, maka bisa diusulkan kembali masa jabatan 9 tahun tersebut. Yang kedua, penyesuaian dan penataan kewenangan kepada kepala desa terhadap masyarakat agar terstruktur dan tidak sewenang-wenang dalam memerintah, baik internal maupun eksternal. Pengamalannya juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi, kemudian untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka dari pemerintah desa dan pemerintah daerah tersebut masih belum sinkron terhadap pemerintah pusat dan DPR. Dan dalam kinerjanya diajukan juga kepada Presiden. Pengajuan pertanggungjawaban mereka malah melalui kodifikasi yang tidak sesuai dengan aslinya. Berdasarkan hal tersebut, kami menolak dengan tegas memasukkan kepala desa dalam program rencana 9 tahun yang sudah dicanangkan tersebut. Baik, di sini kami akan menutup pembicaraan kali ini. Kanan Madura, kiri Papua. Jangan banyak bersendaria, nanti kamu setuju ah. Mari bangun desa dengan bagusnya kepala desa yang struktural dan beramanah. Sekian.